Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya ibu mengabsen kalian terlebih dahulu. Coba lihat teman sebangkunya, apakah ada yang tidak hadir? Alhamdulillah hadir semua ya. Oke, coba Fali, sebelum memulai pembelajaran hari ini, silahkan pimpin untuk membaca doa terlebih dahulu. Siap, Bu. Berdoa dimulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Baik, ada yang sudah tahu hari ini kita akan belajar apa? Iya betul, kita akan mempelajari tema 1 tentang organ gerak manusia dan hewan. Lalu, betul, subtema 1 tentang organ gerak hewan pada pembelajaran 1. Adapun tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut. Tapi ada baiknya sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita cek kerapihan terlebih dahulu ya. Siap, Bu. Baik, coba sambil dilihat kolong mejanya apakah ada sampah. Tidak, Bu. Baik, sudah rapi semuanya? Sudah. Kolong mejanya sudah bersih? Sudah. Alhamdulillah, sudah siap untuk belajar? Siap. Sebelumnya, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Siapa yang sudah membawa buku bacaan? Saya. Oke, Fali. Fali membawa buku bacaan apa? Malin Kundang, Bu. Baik, sekarang Ibu berikan waktu selama 10 menit untuk kalian membaca masing-masing buku bacaan yang telah kalian bawa ya. Sudah selesai bacanya? Sudah, Bu. Oke, coba Fali, tadi Fali membawa buku bacaan mengenai cerita Malin Kundang ya? Iya, Bu. Coba bisa diceritakan cerita tentang Malin Kundang? Ia adalah anak yang durhaka yang dikutuk oleh ibunya menjadi batu, Bu. Oke, lalu pesan apa yang disampaikan dari cerita Malin Kundang tersebut? Janganlah menjadi anak durhaka, karena itu termasuk sifat tercela. Masih semangat anak-anak? Masih. Ingin lebih semangat lagi? Ingin. Mari kita menyanyikan lagu daerah seperti berikut ini. Rasa sayang sayangi, lihat dari jauh. Rasa sayang sayangi, rasa sayang.
Bagaimana setelah menyanyikan lagu daerah? Apakah semakin semangat? Semangat! Baik, kita mulai masuk ke materi pembelajaran ya. Oke, di sini Ibu ingin bertanya, siapa yang sudah tahu mengenai ide pokok? Saya. Coba, apa itu ide pokok? Lupa, akan Ibu beritahu. Ide pokok merupakan ide atau gagasan yang menjadi dasar atau pokok pengembangan sebuah paragraf. Adapun fungsi dari ide pokok adalah menjadi dasar pengembangan paragraf. Nah, cara menentukan ide pokok adalah dengan membaca kalimat dalam paragraf satu demi satu, menentukan inti paragraf tersebut. Inti paragraf itulah yang disebut ide pokok. Baik, sekarang coba buka buku kalian halaman 3. Di situ ada teks bacaan ya mengenai organ gerak manusia dan hewan. Mari kita baca teks bacaan tersebut bersama-sama. Organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Baik, untuk paragraf selanjutnya, ada yang bersedia untuk membaca? Saya, Bu. Baik, Fali, coba dibaca paragraf selanjutnya. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang memengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Baik, terima kasih, Fali. Sama-sama, Bu. Baik, setelah membaca teks bacaan tadi, sekarang kalian buka buku halaman 4 dan halaman 5 ya. Iya, Bu. Baik, sekarang silakan kalian kerjakan dan nanti hasil jawabannya kalian kemukakan ya. Iya, Bu. Baik, sudah selesai mengerjakan semuanya? Sudah, Bu. Coba Nia, coba bacakan jawaban nomor 1. Paragraf 2. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak tersusun dalam sistem gerak. Betul. Coba Rani, bacakan jawaban soal nomor 2. Organ gerak manusia dan hewan memiliki kesamaan, yakni tulang dan otot. Apakah betul jawabannya? Betul, Bu. Baik. Coba Fali, bacakan jawaban nomor 3. Tulang merupakan alat gerak pasif. Betul? Betul. Betul. Satu lagi, siapa yang bersedia untuk menjawab? Saya, Bu. Baik Putri, silakan jawab. Otot merupakan alat gerak aktif. Betul ya? Baik, sekarang
coba kalian kembangkan ide-ide pokok dari kalimat-kalimat yang telah disediakan di halaman 5 ya. Baik, coba Ani tolong bacakan jawaban nomor 1. Iya, Bu. Organ gerak manusia dan hewan terdiri dari dua macam. Ada organ gerak pasif, yakni tulang, ada juga organ gerak aktif, yakni otot. Tulang dan otot memiliki fungsi masing-masing dalam sistem gerak manusia dan hewan. Betul. Selanjutnya, coba Putri tolong bacakan jawaban nomor 2. Organ gerak banyak sekali fungsinya. Dengan organ gerak, kita dapat melakukan gerakan-gerakan dalam kegiatan sehari-hari. Misalnya, berjalan, berlari, memanjat, memegang, berenang, menggenggam, menoleh, dan lain-lain. Baik, selanjutnya Ibu ingin meminta kalian untuk membuat sebuah kelompok yang berisikan 3 orang peserta. Baik, sudah dapat kelompok semua ya. Sekarang, Ibu minta kalian untuk berdiskusi mengenai pengertian ide pokok, fungsi dari ide pokok, dan juga cara menentukan ide pokok. Diskusi dimulai dari sekarang. Ayo, tadi di awal Ibu sudah memberitahu cara menentukan ide pokok adalah dengan membaca kalimat dalam paragraf satu demi satu, lalu betul. Bagaimana? Sudah menemukan hasil diskusi? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Putri, coba tolong sampaikan hasil diskusi dari kelompok kamu. Ide pokok sama dengan ide atau gagasan yang menjadi dasar atau pokok pengembangan sebuah paragraf. Fungsi ide pokok adalah menjadi dasar pengembangan paragraf. Cara menentukan ide pokok, membaca kalimat dalam paragraf satu demi satu, menentukan inti paragraf tersebut. Betul ya, alhamdulillah. Baik, untuk tugasnya, silahkan kalian ringkas kalimat-kalimat yang penting dari teks bacaan organ gerak manusia dan hewan. Dan jangan lupa juga didiskusikan bersama orang tua kalian ya. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Tanya apa, Bu? Apa itu arti dari ide pokok? Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi dasar atau pokok pengembangan sebuah paragraf. Betul. Nah, organ gerak manusia dan hewan itu terdiri dari 2 macam. Ada organ gerak aktif dan alat gerak pasif. Nah, apa sih alat gerak pasif itu? Tulang. Betul. Kalau alat gerak aktifnya apa? Otot, Bu. Alhamdulillah, pada hari ini kalian telah selesai mempelajari tentang ide pokok, fungsi ide pokok, dan cara menentukan ide pokok, juga mengenai organ gerak manusia dan hewan. Semoga ilmu yang kalian pelajari hari ini bermanfaat. Baik, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Kita akan mempelajari dan membahas tentang fungsi dari organ gerak manusia dan hewan pada pembelajaran 2. Untuk menutup pertemuan hari ini, ada baiknya kita bersama-sama membaca doa kafaratul majelis.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau, ya Allah, aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tiada Allah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Aku meminta ampun dan bertobat kepadamu. Amin.